Salam saudara-saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini sebelum kita melaksanakan aktivitas sepanjang hari, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kepadamu kami naikkan ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh akan menikmati hari yang Tuhan telah beri. Dan kami saat ini membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul keluarga yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semuanya ingin keluarga kita diberkati Tuhan. Nats firman Tuhan dalam mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya tidak akan membacakan untuk saudara, tetapi saya akan mensinopsiskan untuk saudara. Jadi pada waktu itu ada perkawinan di Kana. Kana ini letaknya di Galilea. Dalam perkawinan di Kana ini, Ibu Yesus ada di situ dan Yesus bersama dengan murid-muridnya juga diundang. Tetapi ada satu masalah yang terjadi di perkawinan di Kana ini, yaitu anggur yang mereka sajikan itu telah habis. Padahal acaranya masih panjang, acaranya belum selesai, saudara-saudara. Lalu kemudian Maria itu meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu, dan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tetapi meskipun demikian, Maria itu mengatakan kepada para pelayan-pelayan, nanti kalau apapun yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan. Dan kemudian Yesus tergerak hatinya. Yesus menyuruh kepada para pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Disitulah mujizat terjadi, yaitu air berubah menjadi anggur. Dan ini adalah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan. Dan menariknya, mujizat yang pertama yang Yesus lakukan ini dilakukan di keluarga. Saudara-saudara, ada yang menganggap ini bukan mujizat. Waktu anggur habis itu, ada yang menganggap bahwa Yesus itu sedang membuat lawakan. Jadi ia menyuruh tempayan-tempayan itu dengan air dan kemudian Yesus sedang melawak di situ. Wah, airnya menjadi anggur, padahal ya airnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian pemimpin pesta itu mengerti bahwa Yesus itu sedang mengajak untuk melawak. Maka pada akhirnya pemimpin pesta itu juga merespon lawakan Yesus dengan mengatakan, oh benar, air di sini menjadi anggur. Saudara-saudara, kalau itu lawakan, maka penulis Injil Yohanes tidak akan mengatakan itu mujizat yang pertama, tetapi itu adalah lawakan yang pertama. Tentu saja ini tidak benar, saudara-saudara. Tentu saja ini tidak sesuai dengan kabar dari Injil Yohanes, bahwa yang dilakukan Yesus itu adalah benar-benar mujizat, yaitu air menjadi anggur. Sehingga penulis Injil mengatakan itu adalah mujizat Yesus yang pertama. Dan menariknya, mujizat ini dibuat dalam keluarga. Saudara-saudara, supaya keluarga kita diberkati, maka sesuai dengan nats ini, yang pertama adalah libatkan Yesus dalam kehidupan berkeluarga. Kalau saudara-saudara kita melihat waktu itu, kalau orang Yahudi itu menikah, mereka itu diarak. Dan dalam arak-arakan ini supaya apa? Supaya saat mereka berjalan itu orang-orang melihat, oh ada yang menikah, dan orang-orang yang melihat itu mereka itu memberikan banyak selamat kepada yang menikah. Dan saudara-saudara, pernikahan di dalam konteks waktu itu, saudara-saudara, itu dilaksanakannya itu bukan 1 hari 2 hari, tetapi menurut tradisi di zaman waktu itu dilaksanakan dalam 1 minggu. Saudara-saudara, dalam pesta kawin ini ada masalah besar, yaitu tadi saya sudah mengatakan di dalam sinopsis itu anggurnya habis. Rabi-rabi Yahudi berkata bahwa jikalau di dalam perkawinan
tidak ada anggur, tidak ada sukacita. Kenapa anggurnya habis? Tidak dituliskan di sini. Ada yang menduga-duga bahwa banyak tamu yang tidak diundang datang. Ada yang menduga seperti itu. Ada juga yang menduga-duga, saudara-saudara, bahwa anggurnya habis itu oleh karena yang punya gawe ini itu begitu miskinnya sehingga sampai kehabisan anggur. Terlepas dari alasannya apapun, maka penulis Injil Yohanes ini tidak menyebutkan alasannya. Dia lebih melihat akan ketidaketisan di saat dia itu nanti menyebutkan alasannya. Oleh karena itu dia tidak mau berfokus kepada alasannya. Fokusnya adalah pada waktu pernikahan dilaksanakan, maka rupanya sebelum acara itu selesai anggurnya sudah habis, saudara-saudara. Kira-kira siapa yang menikah? Tidak disebutkan di sini juga namanya siapa, orang tuanya siapa, tetapi yang jelas Maria ibu Yesus di sana. Dan Maria itu merasa bertanggung jawab di saat anggurnya habis. Berarti kalau dia itu bertanggung jawab saat anggurnya habis, berarti bisa dimungkinkan bahwa Maria ini adalah orang dalam, saudara-saudara, sehingga dia mengetahui anggurnya habis. Kemudian Maria di saat tahu anggur yang sudah habis itu, maka ia datang kepada Yesus. Kenapa ia datang kepada Yesus? Karena memang faktanya Yesus itu diundang. Seandainya Yesus tidak diundang, andai Yesus tidak ada di sana, apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka tidak akan terjadi mukjizat. Maka tuan rumah akan malu karena acara belum selesai tetapi anggurnya sudah habis. Saudara-saudara, ini adalah satu masalah yang terjadi di dalam keluarga. Dan di saat mereka itu melibatkan Yesus dalam kehidupan keluarga mereka, maka ada solusi di dalam permasalahan itu. Saudara-saudara, tidak ada keluarga yang tidak mempunyai masalah. Apakah yang menjadi penyebab masalah dalam keluarga? Penyebabnya itu macam-macam, bisa ekonomi, bisa keuangan, perbedaan pendapat, komunikasi yang kurang baik, pola asuh anak-anak, dan lain-lain. Saudara-saudara, jika kita mau mengakhiri persoalan di dalam keluarga kita, undanglah Yesus dalam mencari jalan penyelesaiannya. Mungkin kita sudah melibatkan Yesus, mungkin kita sudah setia untuk memohon kepada Yesus, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa seperti di dalam nyanyian itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayat yang keempat, kalau saudara membaca di Yohanes 2 ini, saudara-saudara, maka mengatakan bahwa masih dalam waktu Tuhan, waktuku belum tiba. Yesus mengatakan demikian. Jadi saat-saat seperti inilah kepercayaan kita itu diuji. Apakah kita itu melibatkan Tuhan atau tidak? Atau mungkin, saudara-saudara, jika permasalahan kita itu belum transaksi, selain waktu Tuhan pasti itu yang terbaik, masih dalam waktu Tuhan, atau mungkin kita ragu kepada Tuhan, kita nggak percaya kepada Tuhan. Ada orang-orang itu yang berkata itu seperti ini, bukti dulu baru aku percaya. Tetapi iman itu nggak seperti itu. Iman adalah kita percaya dulu, baru kita melihat akan bukti bahwa tangan Tuhan bekerja. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya hadir di dalam suasana yang sukacita, yaitu saat perkawinan di Kana, tetapi Yesus juga hadir di saat ada suatu suasana duka cita, yaitu bagaimana Maria dan Marta, mereka kehilangan saudara yang dikasihnya Lazarus. Tetapi saat itu Yesus hadir untuk memberikan mukjizat kepada keluarga ini. Ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan Tuhan saja. Yesus hadir bukan hanya dalam keluarga yang bersukacita, tetapi di saat bersukacita, di saat sedih pun Yesus mau hadir di sana. Ini adalah berkat yang Tuhan nyatakan. Kemudian yang kedua, saudara, lakukanlah yang Yesus perintahkan. Apakah yang dimaksud dengan tempayan? Waktu itu Maria berkata kepada para pelayan-pelayan supaya nanti kalau apa yang ia perintahkan kepada kalian, lakukan saja. Dan Yesus menyuruh untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ dengan air. Tempayan itu adalah untuk membasuh kaki saat orang mau masuk ke rumah. Kita tahu konteks kehidupan budaya ini adalah ada di Timur Tengah. Di sana pastilah berpasir dan kotor kakinya. Oleh karena itu ada tempayan-tempayan sebelum mereka masuk kakinya dicuci. Nah, tempayan-tempayan inilah yang disuruh Yesus untuk mengisi dengan air. Memang tidak masuk akal, saudara-saudara.
Disinilah kepercayaan para pelayan-pelayan itu diuji. Tetapi rupanya para pelayan-pelayan ini taat. Mereka mau melakukan apa yang diperintahkan Yesus meskipun itu tidak masuk akal. Pada saat Yesus dilibatkan di dalam masalah keluarga, maka saudara juga diperlukan respon untuk mentaati perintahnya. Mukjizat di Kana tidak akan terjadi kalau mereka itu tidak mentaati apa yang Yesus perintahkan. Kalau kita mau keluarga kita diberkati, saudara-saudara, maka lakukanlah yang Yesus perintahkan. Artinya, Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Artinya adalah di saat kita mau keluarga kita diberkati, lakukanlah firman Tuhan itu. Banyak orang yang senang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang senang di dalam melakukan firman Tuhan. Senangnya hanya mendengar untuk mengisi pengetahuan mereka, untuk mengisi pemikiran mereka. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita, kalau keluargamu ingin diberkati Tuhan, maka lakukan yang Yesus perintahkan. Lakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, satu hal yang menarik bahwa apakah penulis Injil Yohanes ini ceroboh, saudara-saudara, di saat tidak menulis siapa yang menikah, siapa orang tuanya. Tidak ada yang menulis. Ibu Yesus pun tidak ditulis di situ namanya Maria. Rupanya tidak. Kenapa, saudara-saudara? Kalau kita cermati di dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, nama yang benar-benar jelas ditulis adalah nama Yesus. Padahal biasanya kalau di dalam pernikahan siapa gitu, pasti ditulis nama jelas siapa yang menikah, orang tuanya siapa, tetapi semuanya tidak ditulis, hanya nama Yesus. Artinya adalah saudara-saudara, bagaimana penulis Injil Yohanes ini ingin fokusnya adalah Yesus. Di saat keluarga ini diberkati, di saat keluarga ini mengalami mujizat Tuhan, maka biarkanlah nama Yesus yang dipermuliakan. Biarkanlah nama Yesus yang ditinggikan. Yohanes ingin menjelaskan bahwa Yesuslah yang seharusnya menjadi pokok utama diwartakan. Yesuslah yang menjadi pokok utama disaksikan. Bukan ayah, bukan ibu, dan bukan anak-anak. Saudara-saudara, kalau sampai sekarang anggur yang sangat terkenal dengan cita rasa yang enak namanya adalah anggur Kana. Hanya orang Kristen yang tahu sejarahnya. Kenapa anggur yang terbaik itu adalah anggur Kana. Dan kita dapat menyaksikan melalui kisah ini, kita dapat menyaksikan bahwa Yesuslah yang harus kita wartakan melalui peristiwa ini. Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semuanya ingin keluarga kita diberkati Tuhan. Saat ini kita tahu caranya, bagaimana keluarga kita diberkati Tuhan. Yaitu yang pertama, libatkan Yesus di dalam kehidupan keluarga. Lalu lakukanlah yang Yesus perintahkan. Seperti keluarga di Kana yang diberkati Tuhan. Saya yakin jikalau kita melakukan itu, kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.